ya, kita tuh di kapal kerja setiap hari ya, dan itu bikin aku kaget juga sih awal-awal masuk jadi pelaut. Itu tuh kita tuh kerja 7 hari, dan per hari kita tuh kerja minimal 10, 11 sampai bahkan 13 jam ya. Itu tergantung event di kapal. Dan orang tuh kayak, oh kamu pelaut ya, berarti pacarnya banyak. Kamu pelaut ya, berarti duitnya banyak. Terus, oh kamu pelaut ya, berarti apa sih, kehidupannya bebas. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Dian Tias dan suamiku Tara. Ini dia orangnya. Kali ini kita bakalan ngebahas apa sayang? Ngebahas Suka duka kerja di kapal. Sebagai pelaut ya, karena kebetulan buat yang baru gabung, kenalin, aku Dian dan suamiku Mas Ano. Kita tuh dua-duanya kebetulan profesinya sama, yaitu pelaut, ya kan? Dan kita hari ini bakalan cerita suka duka selama kerja sebagai pelaut, ya kan? Yang pertama kita ngebahas apa? Suka dulu apa duka dulu? Duka dulu ya. Duka dulu. Kalau duka dari aku dulu ya. Duka, aku tuh ngerasa pas awal-awal kontrak pertama itu tuh apa ya, pressure sih, kayak apa sih, tekanan dari berbagai kayak partner kerja kayak gitu. Pressure-nya lebih aku rasain karena ya itu kerja bareng sama berbagai negara itu nggak semudah orang lihat guys. Jadi aku biasa kerja dari umur 18 tahun itu tuh nggak apa ya, nggak ada orang luar negerinya, jadi kayak satu orang lokal semua. Jadi tuh biasa aja gitu, karakternya tuh biasa mirip sama kita. Jadi jarang ya, ada miskomunikasi tapi jarang. Cuman kalau di kapal itu bener-bener aku ngerasain pressure. Terus kerja lain negara itu menurutku ada suka dukanya, yaitu kadang apa yang kita lakuin mereka tuh mikirnya itu nggak biasa, tapi apa yang mereka lakuin kadang kita mikirnya nggak biasa tapi biasa bagi mereka. Jadi itu sih suka apa ya, pressure lebih kayak gitu. Kalau aku ya waktu pertama ya apa, ninggalin orang tua, terus sama ninggal teman-teman kayak gitu. Sedih Itu pas waktu pertama, awal. pas awal-awal dulu waktu pertama join ke kapal. Tapi mulai sekarang udah nggak apa-apa lagi. Cuma kalau jauh sama khawatir. orang tua tetap ada rasa apa, khawatir. Maksudnya jauh dari orang tua tuh bukan karena manja. Wah, kalau di rumah ada yang masakin, ada yang nyuciin, ada yang nyuciin, bukan kayak gitu. Lebih ke Maksudnya jauh dari orang tua tuh, kalau mereka sakit itu aku nggak bisa nolongin gitu, nggak bisa apa, bawa berobat kayak gitu. Lebih ke khawatir sih. Dulu kan waktu bapak sakit kan apa, dikirimin foto sama Oh iya, itu waktu kita di kapal ya. sama Ani kan langsung sedih gitu. Jauh. Iya sih, lebih ke Dukanya kayak gitu. pikiran. Dukanya ya. Kalau kita Kalau kerja jauh. Kalau aku itu aja. Kalau aku lebih ke culture shock gitu. Kalau kerja sama orang lain negara tuh ternyata ya itu lebih kayak sering miskomunikasi, sering kayak apa ya? Ya itu makan hati gitu. Terus apa lagi? Suka. Kalau suka, kita bahas sukanya ya. Sukanya dari kamu banyak. Banget. Karena memang kalau aku pribadi itu jadi pelaut itu salah satu pencapaian hidup yang aku bisa bilang kayak banggain, karena nggak semua orang bisa masuk ya di kapal pesiar. Nggak semudah itu ya nggak sih daftar, karena banyak juga yang daftar terus belum keterima kayak gitu. Jadi pas aku tuh alhamdulillah pertama kali interview dan diterima guys. Makanya itu sesuatu yang kayak pencapaian hidupku. Waktu itu masih umur 21 atau 22, masuk 22 aku baru wisuda. Bahkan belum wisuda, bulan depan tuh baru wisuda, aku tuh udah diterima interview pertama, dan itu kayak senang banget sih. Ya apa? Alhamdulillah. Kalau kamu sukanya apa? Sukanya ya bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis dan digaji. Iya. Dapat gaji. Terus kalau aku bisa praktis bahasa Inggrisku, bisa praktis bahasa Jerman. Kalau kapal kita kan kapal Jerman, jadi Iya. pokoknya bisa praktis, bisa belajar lagi sama. Dan kamu kan juga suka belajar bahasa, berbagai bahasa. Jadi suamiku tuh menguasai berbagai macam bahasa. Lebih pintar apa? Dia tuh lebih bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman, bisa bahasa sedikit Rusia bisa ya. Rusia, Italia, Tagalog, bahasanya orang Philippines, terus bahasa India juga bisa ngerti. Makanya mungkin terlalu lama karena dia hampir 9 tahun ya, 8 tahun, 9 tahun. 8 tahun. Kalau aku kan baru 4 tahun lebih dikit kayak gitu. Jadi dia lebih seniorku guys. Dan bahasanya memang
kamu pintar sih. Terus kamu lebih suka jalan-jalan sama bahasa. Yeah. Terus kalau aku yaitu lebih ya bisa jalan-jalan gratis juga karena cita-citaku keliling dunia gratis, terus bisa nyobain berbagai macam makanan di setiap negara karena aku kan suka wisata kuliner. Jadi kita berdua tuh sering kalau keluar nyempetin kalau lagi off duty keluar buat makan siang gitu aja ya. Kadang buat ngopi gitu, minum camilan, terus ya itu jalan-jalan fresh air karena apa ya, kita tuh di kapal kerja setiap hari ya, dan itu bikin aku kaget juga sih awal-awal masuk jadi pelaut. Itu tuh kita tuh kerja 7 hari dan per hari kita tuh kerja minimal 10, 11 sampai bahkan 13 jam ya. Itu tergantung event di kapal. Jadi kayak apa sih, kayak Christmas, New Year itu tuh kita bisa kerja sampai pagi ya. Karena kita memang anak bar guys, jadi kita tuh anak malam ya. Anak malam. Jadi kita kerjanya dari siang sampai malam, bahkan sampai subuh biasa. Tapi kalau pagi kita tidur, kalau nggak tidur ya jalan-jalan. Kayak gitu sih kegiatan kita ya. Kerja setiap hari, terus nggak ada libur, itu tuh menurutku juga bikin kayak shock juga sih. Awal-awal kayak aku biasa kerja di darat, yang kerjanya kan kita kalau di darat 6 hari, terus 1 hari libur. Tapi kalau di kapal benar-benar strict ya, 7 hari. Terus selain jalan-jalan apa lagi? 7 hari tapi kan nggak 24 jam. Iya, kepotong-potong, shift Iya. kan, shift malam. Jadi ya nggak apa. Bagi kamu. Terus apa? Terus apa? Tapi kamu sering loh kalau dia cuti kayak gini. Kita ini lagi cuti ya guys, tapi dia tuh lebih kayak kangen kapalnya, kangen suasana kapal, Iya. kangen bikin minuman. Soalnya di rumah tuh sepi ya. Tapi kalau di kapal kita kangen rumah. Enggak. Biasa orang kan kayak gitu. Kalau di kapal kita kangen rumah, tapi kalau di rumah kita kangen kehidupan di kapal. Terus Gitu sih. ada satu lagi ya, Mas. Kalau kerja di kapal tuh kita bisa belajar budaya asing. Lebih open minded jadinya Ya, ya. terus kita jadi pikirannya terbuka, open minded. Karena ya itu apa ya? Dunia tuh gak sesempit apa yang kita pikirin enggak ya? Iya. Ternyata banyak di luar sana teman-teman berbagai negara yang bisa memotivasi kita, informasi, ngasih wawasan semua, Iya. cara pandang, merubah sudut pandang kita yang tadinya itu merasa kita benar tapi ternyata enggak ya. Iya. Ternyata Misalnya kayak gini, dulu kan waktu kecil kan apa namanya, kalau lihat orang punya tato banyak kayak gitu loh, terus kita kan mikirnya oh itu preman, itu orang jahat kayak gitu. Kalau di kapal enggak, kadang-kadang aku punya tamu kan, ada yang punya tato sama orang yang bajunya rapi nggak punya tato kayak gitu. Terus ternyata aku lebih cocok ngobrol sama orang yang pakai anting, pakai tato kayak gitu. Mereka lebih open minded ternyata. lebih ramah ya, Ya, ramah. Terus royal juga ya, kadang kita sering dapat tips Iya. karena kita kerja di bagian servis. Jadi mengubah mindset gitu loh. Kita bisa jadi open minded, pikirannya terbuka sama teman, sama orang lain kayak gitu. Jadi itu sih kelebihannya kalau kita kerja dan temennya lain negara ya, Iya. dan baik. Pas ketemu orang baik itu tuh benar-benar merubah cara pandang kita. Kayak aku, kalau aku punya pengalaman atasanku sendiri sih, beliau itu karena kita ngobrol iseng ya, karena kan mereka kadang ada yang nanya kayak Dian, kamu nggak ngerayain Christmas kayak gitu di rumah? Christmas di rumah tuh kayak apa? Terus aku bilang aku Muslim. Terus kamu Muslim ngono. Terus kalian apa ngono? Kalian juga ngerayain Christmas atau gimana? Enggak Dian, kalau aku jujur di rumah sama keluargaku tuh kita tuh nggak ada perayaan apapun karena mereka nggak punya agama. Jadi dari kecil ini orang Jerman asli sih. Dari kecil dia bilang aku nggak pernah diajarin untuk apa ya, kayak ke gereja atau apa atau berdoa kayak gitu. Dia keyakinannya yang penting tuh hubungan antar manusianya, bukan agamanya, agamamu apa gitu. Makanya itu aku juga speechless kayak gitu, serius nggak punya agama, tapi dia baik banget, orangnya tuh baik, nggak pernah apa ya kayak nyakitin temen, karena salah satu sahabatku sih. Makanya itu juga merubah sudut pandangku. Oh, bukan berarti orang nggak punya Tuhan tapi dia tuh jahat atau galak gitu. Bahkan kadang orang yang beragama apapun, kadang mereka sok agamis tapi apa ya, suka ngomongin orang, suka iri gitu ya. Aku punya teman pernah bilang kayak gini, aku kan Muslim, dia kan nggak punya agama, orang Jerman. Terus dia bilang kayak gini, apa, kalian punya agama tapi di timur tengah tembak-tembakan, bunuh orang. Bunuh-bunuhan. Lihat aku sekarang, aku nggak punya agama tapi aku hidupnya damai sama keluargaku, sama tetangga kayak gitu. Jadi kita pokoknya pikirannya jadi terbuka. Iya sih, itu juga pernah dapat
dengar obrolan seperti itu, oh kamu muslim, aku sampai pernah dibilang gini, oh kamu muslim, kamu teroris dong, kayak gitu guys. Gimana perasaan kalian? Cuman aku nggak marah juga karena apa sih, aku nggak bisa nyalahin mindset mereka karena Lagian bener dia kan bilang gitu kan cuma bercanda. iya bercanda, cuman bener nggak kalau di Israel atau di mana Palestina mereka tuh bunuh-bunuhan, bom-boman, dan mereka tuh muslim juga guys. Jadi aku juga nggak bisa nyalain mereka kalau mereka, tapi jujur mindset orang teman-temanku atau tamuku lah di orang Eropa sana, mereka tuh kalau lihat orang berhijab aja mereka tuh takut, beneran takut. Apa ya, langsung negatif thinking gitu loh. Padahal mayoritas di Indonesia ini karena kita hampir 80% kali ya atau 70% muslim, jadi kita tuh kebanyakan berhijab di sini. Aku nggak bisa ngebayangin sih kalau mereka main ke tempat kita dan lihat orang semua, hampir semua berhijab tuh, kayak mungkin mereka takut gitu. Cuman apa ya, ya mungkin itu mindset dari mereka kalau lihat orang muslim atau berhijab tuh lebih kayak takut gitu, lebih kayak kriminal gitu. Kalau aku, pengalamanku pribadi sih, makanya kalau cerita tentang agama tuh aku keep buat aku sendiri sih, karena agama kan memang ya itu buat konsumsi pribadi ya, biar cukup aku sama Tuhan sama Allah yang tahu, nggak perlu dipublikasikan kamu gini kamu gini kamu gini, itu tuh nggak perlu. Makanya itu aja sih. Terus apa lagi? Udah terlalu lama sih. Sekarang kita tuh pengen cerita sih ya, karena kita sekarang punya waktu kebetulan. Sebenarnya dari dulu ya pengen cerita tentang kehidupan di laut, cuman kita sibuk kerja dan nggak ada waktu buat bikin konten kayak gini. Dan sekarang alhamdulillah ada waktu, makanya kita gunain waktu kita untuk hal-hal yang kayak menurut kita ini mungkin bermanfaat bagi teman-teman yang mau kerja di kapal. Kalian bisa tontonin channel YouTube kita, karena kita bakalan sering nge-share tentang kehidupan pelaut, suka duka kayak hari ini, terus tips untuk bisa kerja di kapal pesiar. Terus apa lagi? Mungkin kalau teman-teman pengen tanya apa aja ditulis di komen aja, ya, nanti kita jawab satu-satu juga nggak apa-apa. Terus kita nanti kapan-kapan bisa bikinin kontennya, karena kebetulan kita sekarang punya waktu sih buat ngejelasin pengalaman pribadi, pengalaman real sih di kapal kayak apa. Karena aku sering sih denger orang tuh kayak, oh kamu pelaut ya, berarti pacarnya banyak. Kamu pelaut ya, berarti duitnya banyak. Terus, oh kamu pelaut ya, berarti apa sih, kehidupannya bebas. Itu sering banget aku, terutama aku ya, karena aku cewek. Kalau kamu pernah nggak ada omongan kayak gitu? Sama. Tapi kita bakalan cerita realnya ya. Nggak semua apa yang kita pikirin. Maksudnya orang-orang di darat mikir kerjaan pelaut tuh kayak gitu. Nggak semuanya. Menurutku itu nggak bener gitu loh. Karena itu kita kapan-kapan bakalan ngebahas itu deh, kehidupan real di laut tuh kayak apa. Oke, itu aja cerita suka duka kita ya selama kerja di kapal pesiar. So buat teman-teman, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kita semakin semangat bikin kontennya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next video. Bye bye.